Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu warga belajar. Eh, Terkait dengan kegiatan TKA atau tes kemampuan akademik, melalui video ini saya akan sedikit menjelaskan terkait kegiatan tersebut, bagaimana prosedurnya, pelaksanaannya, dan persyaratannya apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa pahami. Yang pertama ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan kegiatan TKA atau tes kemampuan akademik. Itu kalau kita ibaratkan zaman dulu itu adalah ujian akhir nasional. Cuma bedanya kalau TKA itu berbasis komputer dan sifatnya tidak wajib. Yang pertama ingin saya sampaikan, eh, tes kemampuan akademik atau TKA adalah tes untuk mengukur kemampuan kompetensi panjenengan, dan itu dilaksanakan di kelas akhir. Artinya kelas untuk paket C atau setara SMA itu di kelas 12. Untuk yang paket B atau SMP itu di kelas 9. Dan pelaksanaan TKA sendiri itu hampir mirip dengan pelaksanaan ANBK yang sudah Bapak Ibu laksanakan di tahun 2024 kemarin pada saat jenengan kelas 11. Itu pelaksanaannya hampir mirip dengan ANBK. Bedanya kalau ANBK itu yang diujikan itu terkait dengan literasi dan numerasi. Kalau TKA itu yang diujikan adalah berbasis mata pelajaran. Selanjutnya terkait dengan TKA sendiri. TKA atau tes kemampuan akademik itu kalau dulu ujian akhir nasional itu sifatnya wajib nggih. Artinya wajib dilaksanakan untuk kelas 12 atau kelas akhir. Tapi untuk TKA sendiri ini sifatnya tidak wajib. Artinya Bapak Ibu boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti. Namun bila panjenengan mengikuti dan tidak mengikuti itu ada eh, ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Jika jenengan nanti misalkan tidak ikut TKA, artinya jenengan bukan tidak lulus enggak. Seandainya jenengan menyatakan tidak ikut TKA atau tidak melaksanakan tes kemampuan akademik, itu diperbolehkan. Jenengan nanti tetap lulus, tetap mendapatkan ijazah yang legal dari PKBM Maju Jaya. Namun panjenengan nanti tidak mendapatkan sertifikat tes kemampuan akademik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pusat. Jadi saya ulangi, kalau jenengan memutuskan tidak ikut TKA, jenengan nanti tetap mendapatkan ijazah, tetap lulus, mendapatkan ijazah yang legal dari PKBM Maju Jaya, namun panjenengan tidak mendapatkan sertifikat TKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pusat. Selanjutnya terkait dengan TKA itu Bapak Ibu nggih perlu saya sampaikan, tujuan pemerintah melaksanakan tes kemampuan akademik itu adalah yang pertama menyetarakan ijazah pendidikan non formal yang jenengan tempuh saat ini. Itu adalah pendidikan non formal karena berbasis paket B dan paket C atau penyetaraan ijazah. Lah, pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan TKA dengan tujuan menyetarakan ijazah pendidikan formal dan non formal. Nah, ketika jenengan ikut TKA nanti, misalkan jenengan memutuskan ikut TKA, nanti jenengan akan mendapatkan hasil dari tes jenengan itu dan berupa sertifikat sebagai bukti kompetensi akademik jenengan. Nah, sertifikat itu sendiri bisa dikatakan penting dan bisa dikatakan tidak penting. Kenapa saya mengatakan penting? Yang pertama, bila
panjenengan nanti setelah lulus di paket C ada angen-angen ingin melanjutkan di perguruan tinggi atau universitas atau jenengan pengen kuliah, itu nanti sifatnya wajib mempunyai sertifikat TKA. Jadi nek jenengan misalkan punya angen-angen berpaket C, jenengan apa melanjutkan di universitas atau perguruan tinggi, berarti sifatnya wajib mempunyai sertifikat TKA. Namun bila panjenengan misalkan ijazah yang jenengan terima ijazah dari paket C itu hanya untuk panjenengan untuk keperluan misalkan lah kerja, penyetaraan gaji dan sebagainya, mungkin artinya ijazah itu tetap valid, tetap bisa digunakan selama tempat jenengan kerja, tempat jenengan bekerja itu tidak menuntut atau tidak, istilahnya apa nggih? Tidak meminta kelengkapan berupa sertifikat TKA tersebut. Jadi intinya TKA itu nek jenengan nanti misalkan melanjutkan di universitas, jenengan harus punya sertifikat TKA. Tapi kalau jenengan tidak ada angen-angen melanjutkan di universitas, tidak punya sertifikat pun tidak jadi masalah. Karena itu makanya pemerintah memberikan pilihan boleh ikut dan boleh tidak. Nah, kemungkinan yang pertama nanti jenengan akan saya berikan surat pernyataan yang itu diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Pusat, yang itu isinya nanti jenengan ikut atau tidak. Nah, misalkan jenengan nanti surat pernyataan itu jenengan nyatakan ikut, berarti ketentuannya jenengan wajib melaksanakan kegiatan itu. Wajib melaksanakan. Kami dari lembaga tidak memfasilitasi misalkan panjenengan posisinya kerja di luar Jawa atau di luar daerah, Pak saya pengen ikut TKA, namun dalam hal ini misalnya jangan kerja diwakilkan saja bagaimana Pak dan sebagainya. Lembaga tidak memfasilitasi itu. Artinya jika jenengan nanti mengisi surat pernyataan kok ikut, berarti jenengan wajib melaksanakan ujian yang berbasis komputer. Yang kedua, biaya ujian ditanggung peserta masing-masing atau sifatnya mandiri seperti kemarin. Perlu saya sampaikan bahwa jumlah untuk kelas 12 ini tahun ini itu jumlahnya 23. Misalkan yang mengisi surat pernyataan ikut TKA hanya 5 anak, berarti yang wajib melaksanakan juga hanya 5 warga belajar tersebut tok. Yang lain nggak ikut juga nggak apa-apa. Terus ketentuan yang kedua, jika tidak mengikuti, misalkan jenengan tidak punya angan-angan pengen melanjutkan, berarti surat pernyataan yang saya bagikan ke jenengan nanti jenengan mengisinya yang dicentang berarti tidak ikut. Nah, ketentuannya bagaimana kalau tidak ikut tadi saya sudah sampaikan di depan. Nek tidak ikut berarti jenengan tidak mendapatkan sertifikat TKA. Terus terkait dengan pelaksanaan TKA itu nanti misalkan jenengan ini khusus yang ikut nggih. Misalkan jenengan ikut itu nanti akan dilaksanakan 2 hari berbasis mata pelajaran. Mapel wajib dalam TKA itu ada 2, nanti dilaksanakan di hari pertama, itu mapel bahasa Indonesia dan mapel matematika, itu dilaksanakan di hari pertama. Terus ada juga mapel pilihan, itu jenengan berhak memilih 2 mapel. Kalau jenengan jurusannya IPS, karena di paket C itu otomatis IPS, nanti ada 2 mapel pilihan. Dengan boleh memilih 2 di antara 4. Ada ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Nah, di antara 4 itu jenengan
boleh cukup memilih 2 mapel saja. Itu bagi yang misalkan mengikuti. Jadi nanti jenengan pelaksanaannya 2 hari. Terus hari yang pertama itu bahasa Indonesia dan matematika, hari yang kedua itu mapel pilihan jenengan, bisa ekonomi sama geografi, bisa sosiologi sama sejarah, bisa geografi sama sejarah. Nah itu nanti tergantung pilihan jenengan. Nah mungkin untuk sementara terkait dengan TKA yang bisa saya sampaikan seperti ini. Bila mana panjangnya nanti kurang jelas, jenengan bisa tanya via grup WA. Karena ini sudah deadline hari terakhir untuk kesiapan peserta itu maksimal tanggal 5 Oktober, berarti hari Minggu. Maka dari itu setelah panjenengan memahami video ini, mohon nanti jika saya list atau meng-cross check panjenengan via grup, tolong dijawab. Artinya saya tidak mau nanti di kemudian hari jenengan gak memantau grup, jenengan tidak melihat, tidak memahami apa yang saya sampaikan ini. Di kemudian hari ternyata jenengan butuh yang namanya sertifikat TKA tersebut. Padahal pada saat sampaikan, misalnya jenengan menyatakan tidak ikut, tapi di kemudian hari jenengan butuh sertifikat tersebut. Lah itu lembaga tidak bertanggung jawab atau tidak memfasilitasi hal-hal seperti itu. Artinya jenengan punya waktu 2 hari untuk memutuskan ikut atau tidaknya. Mungkin untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti bila ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa mungkin tanya via grup WA atau japri saya. Sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu, nanti jenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi dan bisa disambung nanti di lain waktu. Dan dalam waktu 2 hari ini saya tunggu jawaban panjenengan. Terima kasih.